Penentuan kadar air benih disampaikan pada pelatihan pengujian mutu benih, tanaman hutan, pembelajaran teori. Disampaikan oleh Pak Dedi Sudrajat dari Pusat Riset Botani Terapan BRIN. Udah familiar lah dengan bagaimana cara menentukan kadar air benih ini. Tapi mungkin sekarang kan kita dalam pelatihan untuk dapatkan sertifikat. Mungkin ini sebagai apa acara kita untuk penyegaran aja, untuk mengingatkan kembali dan mungkin memperdalam lagi apa itu penentuan kadar air benih. Mungkin saya mulai aja ya, sampai jam 12 kayaknya. Ya, kalau kita melihat, mungkin saya dari pengantar dulu, supaya nanti agak nyambung juga, karena saya tidak mengikuti juga presentasi yang sebelumnya ya. Jadi mungkin saya untuk pengantarnya dulu. Jadi mungkin konsep mutu benih itu kan ada yang komponennya itu ada genetik, fisik, fisiologis, dan patologi atau kesehatan benih ya. Kalau genetiknya itu ya kemurnian spesies. Kemudian kalau di kita mungkin ke kelas sumber benihnya ya ada tegakan benih teridentifikasi, tegakan benih terseleksi, areal produksi benih, eh, tegakan benih propenan, kebun benih semai, kebun benih klon, dan juga kebun pangkas. Itu adalah kelas sumber benih yang mungkin berhubungan dengan genetiknya. Semakin tinggi kelas sumber benihnya, jadi nilai genetik dalam arti produktivitasnya itu akan semakin tinggi. Kemudian bisa dinilai juga mutu benih ini dari fisik, di kemurnian, kemudian kadar air, ukuran, tadi udah Pak Budi menyampaikan mengenai berat 1000 butir, itu kondisi fisik benih. Kemudian juga fisiologi, ada yang viabilitas dan daya berkecambah, vigor, dormansi, itu hubungannya dengan fisiologisnya. Tapi juga mungkin ada yang patologi atau kesehatannya. Dan kita mungkin dalam sistem pengujian kita, patologi atau kesehatan atau fitosanitari itu lebih diakomodir ke fisiologinya, sehingga mungkin dalam penentuan daya berkecamah itu ada yang benih yang terserang hama penyakit, terserang apa gitu ya, jamur dan lain-lain, sehingga dikelas-kelaskan gitu. Jadi di kita itu hanya mungkin genetik, fisik, fisiologis yang dikajinya itu. Sedangkan kesehatan benihnya itu lebih dimasukkan ke kategori fisiologisnya. Nah ini ya sebenarnya pengujian benih itu ya bagian dari sistem sertifikasi yang udah kita bangun, udah kita punyai, dari mulai sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit ya, untuk menjamin mutu benih itu baik itu dari pengadanya sampai ke pengguna bibitnya itu, dan juga mungkin langkah awal untuk perdagangan global ya, karena kita juga banyak terlibat dalam ekspor impor benih juga, sehingga harus ada semacam sertifikat of quality-nya untuk menyatakan bahwa benih yang kita impor atau kita ekspor itu memang kualitasnya bagus gitu. Nah ini jadi mutu benih itu merupakan bagian yang penting yang merupakan keberlanjutan atau saling terkait dengan sumber benihnya, mutu genetik, sehingga dalam pengujian mutu benih itu dilakukan juga semacam pemeriksaan keterangannya ya, keterangan genetiknya itu, keterangan asal-usul benihnya. Kemudian juga nanti berlanjut ke mutu bibit. Jadi itu rangkaian yang seharusnya itu tidak terputus, dan dokumentasinya itu harus terus terjaga sampai mutu bibitnya itu. Nah, sebenarnya mutu benih itu dan mutu bibit itu ya itu merupakan rangkaian yang kalau salah satu dari kegiatan-kegiatan itu tidak dilakukan dengan baik, ya kita mungkin akan mendapatkan mutu benih yang rendah ya. Tapi kalau rangkaian dari pengumpulan benih, pemrosesan, penyimpanan benih, perlakuan perkecambahan, dan lain-lainnya itu dilakukan baik, maka benih yang kita dapatkan itu ya mutunya baik, dalam arti mutu fisiologisnya akan lebih baik. Ini adalah rangkaian yang harusnya dilakukan dengan proses yang standar, yang baik juga. Nah, dalam pengujian sistem pengujian kita itu hanya ada 4 parameter ya. Walaupun mungkin dimulai dari pengambilan contoh, kemudian parameter pertama adalah penentuan kadar air, analisis kemurnian, penentuan berat 1000 butir, dan uji perkecambahan. Jadi
pertama kali yang dilakukan pengujian itu pada saat benih datang ke laboratorium itu ya harusnya kadar air dulu karena kadar air itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Kalau lingkungannya berubah atau beda dengan asal benih atau seedlot itu kita ambil, mungkin dia akan cepat berubah juga menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sehingga lebih cepat pengukuran kadar air itu adalah lebih baik. Nah, kenapa kadar air itu penting untuk dalam hubungan dengan mutu benih? Ya, kadar air itu merupakan indikatornya, indikator pertama yang bisa menyatakan mungkin kita bisa mengklasifikasikan benih itu sebagai ortodok, gitu ya, intermediate atau rekalsitran. Jadi mungkin ortodok itu biasanya mungkin udah ada yang menyampaikan sebelumnya, tapi mungkin ini hanya pengulangan dulu ya. Ortodok itu adalah benih yang ya dapat dikeringkan dalam kondisi em, kadar air rendah, kemudian dia itu dapat disimpan dalam kondisi lama, mungkin lebih tahan ke suhu rendah juga. Sedangkan intermediate itu ya biasanya itu dapat dikeringkan, cuma dia itu dikeringkannya ya tidak sampai mungkin di atas 8 atau 9% aja. Jadi rata-rata sih 9% sampai 15% itu untuk intermediate dikeringkannya itu. Dan masih dapat disimpan sampai 3 bulan ataupun mungkin 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan biasanya kadar daya berkecamannya akan turun. Kemudian rekalsitran ini, rekalsitran itu istilahnya itu benih yang susah diatur, tidak bisa disimpan lama, tidak bisa dikeringkan. Jadi benih rekalsitran itu ya harus semacam langsung ditabur gitu. Dan dalam sertifikasi ataupun mungkin sertifikasi benih ini kita bisa abaikan gitu. Tidak ada pengujian benih untuk benih-benih rekalsitan yang terutama mungkin yang true rekalsitan seperti Sorea leprosa, Sorea salenica dan lain-lainnya. Yang dalam hitungan hari itu turun gitu dan tidak mungkin kita mengadakan uji mutu benihnya. Karena setelah uji mutu benih selesai ya mungkin udah mati benihnya. Jadi harusnya itu harus langsung disemai atau ditabur. Kemudian kadar air juga merupakan indikator daya simpan ya, terutama untuk ortodok. Nah, kalau biasanya itu 1% penurunan kadar air di ortodok itu bisa meningkatkan umur simpan itu sampai 1 tahun atau lebih gitu. Jadi ada korelasi antara kadar air benih dengan daya simpan tersebut. Termasuk mungkin intermediate, walaupun intermediate tidak terlalu lama bisa kita simpan benihnya itu. Dan juga kalau kadar airnya lebih rendah, kita akan menghindari serangan hama dan penyakit. Ya. Jadi dengan kadar air rendah, maka jamur ataupun yang lain-lain tidak dapat berkembang dengan optimal. Dan ini bagaimana kita menentukan bahwa benih itu masuk ortodok, rekalsitan dan intermediate itu berdasarkan kadar air ya. Ya kalau kita keringkan suatu benih itu sampai 10 atau 12% dan kita uji viabilitasnya sebagian besar itu mati. Nah itu mungkin kemungkinannya itu ada rekalsitan gitu ya. Jadi kita uji kadar airnya kita turunkan gitu dikeringkan ya. Mungkin kering suhu kamar aja 10 sampai 12% itu. Kemudian benih itu mati. Oh, ini udah rekalsitan. Tapi kalau benih itu sebagian benih mati, kemungkinan dia itu intermediate gitu. Kalau sebagian benihnya mati. Tapi kalau sebagian besar benihnya itu mati, itu rekalsitan. Atau semuanya benihnya itu mati, ada rekalsitan. Tapi kalau benihnya itu masih tumbuh, kemudian kita keringkan lagi sampai 5%, masih tumbuh juga, itu kemungkinan ya lebih ke ortodok. Jadi ada hubungannya kadar air dengan sensitivitas pengeringan dan juga ke semacam perilaku simpan benihnya itu. Ini adalah beberapa benih yang ortodok, intermediate, dan rekalsitan ya. Nah, ini kadar air juga, ini sangat penting, terutama mungkin untuk ortodok ya. Jadi ada hubungannya dengan bagaimana perkembangan benih itu sendiri. Jadi kalau kadar airnya itu tinggi, maka
dia itu kemungkinan itu akan dimulainya berkecamah. Jadi kalau kadarnya itu lebih dari 45% sampai 60% itu biasanya benih itu mulai berkecambah. Tapi kalau kadar airnya kita turunkan lagi 18 sampai 45 ya, itu benih itu mengalami pemanasan gitu. Jadi laju respirasi yang meningkat, kemudian energi panas yang dilepaskannya itu sehingga mungkin benih juga akan rusak. Tapi kalau kadar airnya itu kita turunkan lagi 12 sampai 18, itu jamur itu akan berkembang atau tumbuh dengan bagus gitu dengan baik. Sehingga mungkin mengganggu juga kualitas benihnya tersebut. Tapi kalau turunkan lagi sampai 8 12 itu serangan hamanya berkurang tapi masih kemungkinan masih ada. Tapi kalau 4 sampai 8 itu biasanya aman untuk disimpan untuk kadar apa? Untuk benih-benih yang ortodok. Nah, tapi untuk benih rekalsitan kita tidak boleh mengeringkan benih karena pengeringan benih pada rekalsitan itu akan berdampak terhadap penurunan daya berkecambah. Sedangkan kalau intermediate kita masih bisa menurunkannya mungkin sampai kadar air 9 sampai 12%. Nah, kita mulai dengan bagaimana menentukan kadar air benih ya. Jadi mungkin ini mungkin udah disampaikan oleh pengajar lainnya, tapi akan saya ulang lagi sehingga mungkin saya lebih lebih runtut dalam menyampaikannya nanti. Jadi kalau ada suatu kelompok benih atau seedlot yaitu diajukan untuk pengujian benih, maka kita harus mengambil contoh benih juga, contoh primernya. Contoh primer itu contoh yang diambil dari kelompok benih yang akan diajukan. Mungkin ada 100 kilo, ada 50 kilo, ada 200 kilo, atau yang lainnya ya. Kita ambil, kemudian kita jadikan contoh komposit. Nah, dari contoh komposit itu, biasanya kalau amannya itu, satu dijadikan contoh kirim, satu dijadikan contoh duplikat. Contoh duplikat itu ya bisa dipegang oleh eh, pemilik benih, sehingga mungkin kalau dia komplain itu ya pakailah contoh duplikat, jangan pakai contoh yang lain gitu. Nanti contoh kirim yang kita bawa itu dijadikan contoh kerja untuk eh, benih, kemudian kadar air, uji perkecambahan atau uji viabilitas ya. Nah, nanti di laboratorium itu atau sampai dengan laboratorium pengujian itu kita periksa dokumennya, kemudian juga yang pertama itu ya mungkin lebih bagusnya itu ya penentuan kadar air dulu. Penentuan kadar air dengan metode open, kemudian kita dapatkan datanya, dan kemudian uji-uji yang lainnya ya, seperti mungkin eh, untuk kemurnian, tuh menyiapkan setidaknya ya setara dengan 2.500 butir benih untuk kemurnian itu. Kemudian uji kemurnian, uji berat 1.000 butir, dan uji perkecambahan. Nah, jadi ada dalam pengujian kadar air itu ada semacam prinsip umum ya di sini. Jadi metode uji itu dirancang sehingga memungkinkan penguapan air dari sebanyak mungkin, tetapi menekan terjadinya oksidasi, dekomposisi maupun hilangnya zat-zat yang mudah menguap. Karena benih-benih tertentu itu kan kadang-kadang kandungan minyaknya itu tinggi ya, kayak nyamplung, umpamanya ataupun jenis-jenis lainnya lah yang kandungan minyaknya itu tinggi, sehingga eh, kalau kita langsung dengan metode open yang apa namanya itu, yang suhu yang 102 plus minus 3 itu kadang-kadang itu tidak tepat juga. Jadi terlalu overestimate karena mungkin ada eh, minyak yang teruapkan bersama air. Jadi kadang-kadang apa data kadar airnya itu terlalu tinggi ya, sehingga tidak tidak mencerminkan kadar air yang ada di benih tersebut. Dan mungkin ada juga nanti metode kita lihat metodenya, kalau kadar airnya itu tinggi biasanya eh, kadar air benihnya awal itu tinggi, biasanya kita menggunakan semacam pengeringan pendahuluan atau apa, sehingga nanti datanya itu akan lebih bagus gitu ya. Dan dalam pelaksanaan pengujian kadar air itu ada beberapa peralatan yang utama ya, mungkin ya di sini ada open, kemudian cawan, desikator, timbangan analitik, dan lain-lain. Tapi yang empat ini yang paling paling utama ya dalam pengujian kadar air ini.
Nah, dalam penentuan kadar air itu juga harus ada atau diperhatikan bagaimana kita mencegah perubahan kadar air. Contoh, jadi dalam perjalanan itu mungkin kita harus ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama mungkin contoh krim hanya dapat diterima untuk uji hanya jika kondisi utuh dalam wadah kedap air. Jadi wadahnya itu dari kita ngambil sampelnya itu harus kedap air khusus untuk mungkin, tapi kalau yang lainnya, terutama mungkin untuk benih-benih yang rekarsitan, kalau kita hanya untuk mengetahui parameter atau hanya untuk mengetahui kualitas benih, tapi bukan untuk tujuan sertifikasi mungkin rekarsitan ya, itu ya kadar airnya boleh di pada kondisi kedap air, tapi kalau benihnya tidak 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 perlu atau tidak tidak harus pada keranjang yang mempunyai porositas dengan kondisi udah keluar kalau untuk rekalsitannya. Kemudian pengujian kadar air itu dilakukan sesegera setelah sampel benih diterima di laboratorium untuk mencegah terjadinya perubahan kadar air yang ada di benih karena kondisi lingkungan yang berbeda antara kondisi di mana kita mengambil sampel atau kondisi lokasi kelompok benihnya dengan kondisi laboratorium gitu. Jadi harus segera dilakukan sehingga kadar air itu mencerminkan kondisi sampel yang ada di lapangan. Kemudian selama pengujian di laboratorium, kontak contoh benih dengan udara harus seminimal mungkin. Kemudian contoh kerja. Jadi penetapan kadar air itu dilakukan dengan menggunakan dua ulangan, yang pengambilan contohnya secara terpisah ya. Dan berat contoh tergantung diameter wadah yang digunakan ya. Namun kita biasanya itu menggunakan wadahnya itu diameternya itu 5 sampai 8 ya cm. Jadi lebih umum. Sehingga mungkin masing-masing contoh kerjanya itu biasanya kita menggunakan 5 gram untuk benih-benih yang ukuran kecil sampai besar mungkin ya. Tapi kalau untuk benih-benih yang halus itu mungkin kita menggunakan 0,2 gram ya, seperti mungkin benih jabon ya, benih eukaliptus, eh, itu kita menggunakan contoh yang minimal karena kalau kita menggunakan 5 gram untuk benih-benih halus itu kita udah menghambur-hamburkan benih ya. Karena biasanya dalam 1 gram benih yang jabon aja mungkin itu sekitar 1.500-an benih hidup ya. Food life seed-nya itu ya sekitar 1.500-an. Atau eukaliptus gitu, itu berkisar antara 700 sampai 1.200 dan lain-lainnya. Sehingga kalau terlalu banyak kita menggunakan sampel untuk kadar air, kita menghambur-hamburkan benih untuk jadi semai nantinya itu. Kemudian untuk benih yang berukuran besar memerlukan pemotongan sehingga diperlukan contoh kerja yang berbeda. Jadi untuk benih yang dipotong, contoh kerjanya harus cukup untuk 2 ulangan ya. Nah, yang contohnya itu yang setara dengan 5 butir benih per ulangan tadi. Jadi meskipun mungkin gede, tapi untuk mewakili kondisi yang ada dalam populasi atau dalam kelompok benih itu, kita tetap menggunakan 5 butir benih dengan nanti dipotong-potong dan dicampurkan dan itulah yang menjadi contoh kerjanya. Sehingga tidak hanya dari 1 butir benih yang kita dapatkan gitu untuk mengukur kadar airnya itu. Dan tidak boleh terpapar udara lebih dari 30 detik dalam pengerjaan contoh kerjanya itu. Nah, untuk benih-benih yang berukuran besar dan benih yang kulitnya itu menghalangi hilangnya air dari benih, itu harus dihancurkan atau digiling sebelum dikeringkan. Jadi ada istilah penggilingan dan juga pemotongan ya. Bila penggilingan itu tidak memungkinkan karena benih mempunyai kadar minyak tinggi dan sulit untuk dihancurkan, seperti berkulit keras atau benih yang rentan terhadap penambahan berat akibat oksidasi, maka harus dilakukan pemotongan. Dan pemotongan itu harus menjadi bagian-bagian kecil dengan ketebalan kurang dari 7 mm. Begitu juga. Jadi jangan terlalu lama eh, benih itu dalam kondisi terbuka gitu. Sehingga mungkin akan mempengaruhi kondisi kadar air dalam benihnya itu. Nah, ini adalah contoh-contoh mungkin jenis-jenis apa yang harus digiling, dipotong, dan mungkin bisa dalam kondisi utuh ya. Ini diambil dari SNI, dan sebagian juga ada di ISTA ya. Mungkin yang ada di ISTA itu adalah
akasia, Tectona grandis, mungkin sebagian pinus juga ada di ISTA. Eukaliptus mungkin ada, tapi yang lainnya itu belum ada yang di ISTA. Jadi kita buat sendiri untuk mendapatkan angka-angka dan cara pengujiannya. Kemudian penimbangan. Penimbangan ini kita nyatakan dalam 3 gram ya, 3 gram dalam gram dalam 3 desimal. Jadi nanti waktu mau mengukur itu kita itu adalah wadah tutupnya ya M1, kemudian ke wadah tutup dan tutup kerja sebelum kali. Jadi itu wadah dan tutupnya aja kita timbang, kemudian dapat angka, kemudian juga kita yang tengah kedua adalah timbang wadah tutup yang sudah diisi kerjanya gitu, atau sampel untuk yang kita lainnya. Jadi gilingnya itu yang sudah digerus atau digiling atau yang apa itu dimasukkan ke situ. Kemudian kita timbang dan yang dua. Nah, kemudian kita dalam open, setelah pengeringan itu maka kita simpan dulu di desikator ini ya. Nah, setelah mungkin 15 menit atau beberapa menit kita angkat dan kita timbang lagi pada tutup dan tonoker yang setelah pengeringannya dapat M3. Nanti M1, M2, M3 itu adalah simbol-simbol yang akan kita masukkan ke dalam rumus atau cara penghitungan kadar air tersebut. Jadi ini beberapa gambar ini mungkin ada semacam ilustrasinya ya. Jadi bagaimana kita menyiapkan cawan Petri dulu. Jadi mungkin saya ulangi lagi bahwa mungkin ini mungkin penting nanti dalam Bapak Ibu praktek. Jadi pertama adalah cawannya itu cawan Petrinya ya. Cawan Petri ya, cawan ini kemudian cawan sebelum di situ ditimbang dulu dalam timbangan analitik. Kemudian setelah ditimbang wadah dan tutupnya itu kita keluarkan, kita isi benih yang menjadi sampel kadar air, kemudian kita timbang lagi timbang lagi, dapat angka lagi, jadi M2 ya. Tadi yang wadah dan tutupnya M1, kemudian kita dapat M2. Nah, setelah ditimbang dan benihnya dengan benih beserta benihnya itu kita masukkan ke open. Nah, jangan lupa di dalam opennya itu cawan itu dibuka, jangan ditutup gitu. Jadi sehingga mungkin panasnya itu ya benar-benar dikeringkan. Kemudian setelah pengeringan di open, kita masukkan ke desikator mungkin selama 15 menit atau beberapa menit, kita angkat dan kita timbang lagi wadah tutup dan contoh kerja yang telah dikeringkannya itu dapat M3 ya. Jadi itu cara prosedurnya. Cuma mungkin untuk benih-benih yang dihancurkan atau digiling dan kadar airnya itu lebih dari 17%, maka harus dilakukan pengeringan pendahuluan. Jadi contoh masing-masing timbang 25 gram plus minus 1 gram dan ditambahkan pada wadah yang telah ditimbang. Kemudian dipanaskan pada suhu 130 selama 5 menit hingga 10 menit. Itu tergantung dari kadar air awalnya itu ya. Menurunkan kadar air sehingga kurang dari 17% gitu ya. Yang setelah 20% baru nanti dikeringkan lagi dengan metode open yang seperti di atas tadi. Pada kasus kadar air tinggi di atas 25%, benih harus disebar dengan ketebalan lapisan tidak lebih dari 20 mm dan dikeringkan pada suhu 65 derajat sampai 75 derajat Celcius selama 2 sampai 5 jam ya. Tergantung kadar air benih awalnya juga. Jadi tapi pada kadar air benih yang lebih dari 30%, itu contoh benih itu harus dikeringkan selama 1 malam. Nah, memang kalau pengeringan pendahuluan ini kayaknya di lab-lab kita itu jarang sekali dilakukan itu. Jadi banyak yang langsung ke suhu 102 plus minus 3 tadi. Sehingga mungkin banyak juga yang kadar airnya itu tidak terlalu apa ya,
dalam perdugaannya. Ada yang kadang-kadang terlalu overestimate gitu. Kayak Pongamia Pinata itu dulu di lab di saya juga banyak teman-teman itu melakukannya itu langsung dengan 103 plus minus 102 plus minus 3 itu ya. Jadi sehingga kadar airnya itu ada yang 62% dan lain-lainnya. Mungkin itu minyaknya juga keuapkan gitu. Jadi tidak hanya airnya aja sehingga em, hitungan kadar air benihnya itu tidak bias karena ada unsur-unsur tertentu yang ikut teruapkan dengan metode yang langsung dengan 103 itu pada benih-benih dengan kadar air tinggi gitu. Nah, ini yang sebenarnya ini udah tadi disampaikan juga ya bagaimana metode yang digunakannya itu. Jadi contoh kerja itu diletakkan merata di atas permukaan wadah, kemudian wadah dalam keadaan terbuka diletakkan di dalam oven, keringkan contoh kerja dalam oven itu dengan menggunakan metode suhu 1 sampai 105 ya. Ini 120 plus minus 3 sebenarnya suhu rendah selama 17 jam plus minus 1 jam. Kemudian keluarkan wadah dari oven, kemudian tutup wadah, simpan dan disimpan di desikator selama 30 menit sampai dingin ya. Kemudian setelah dingin ditimang wadah tutupnya itu eh, dan contoh kerjanya. Jadi M3-nya itu diperoleh setelah pengeringan. Nah ini cara penghitungannya. Jadi mungkin ini sederhana sekali ya. Jadi bagaimana nanti berat basah dikurangi berat kering ya. Itu kan kandungan air. Nanti dibagi lagi dari kondisi M2 dikurang M1 itu. Jadi M2-nya itu kan benih sebelum wadah tutup plus benih sebelum pengeringan. M1-nya itu adalah wadah dan tutupnya aja. Jadi benar-benar benihnya yang ada itu pembaginya itu adalah benih tanpa pengeringan itu. Pembaginya itu adalah benih tanpa pengeringan. Kemudian eh, yang dibaginya itu adalah selisih antara benih yang dikeringkan dengan benih tanpa pengeringan tadi. Jadi didapatkanlah kadar air ya. Jadi kadar air itu ya tidak sama dengan kadar air kayu, karena kadar air kayu itu kan bisa di atas 100%. Kalau kadar air benih itu yang kalau 100% itu ya jenuh sekali gitu, isinya air semua. Nah, jadi semua pengukuran beratnya itu dalam 3 desimal ya, dalam 3 desimal. Jadi untuk skala ketelitiannya itu 3 desimal. Namun jika contoh benih itu diberi perlakuan pendahuluan dulu, ada pengeringan pendahuluan, jadi kadar itu dihitung dari hasil pengeringan pendahuluan, tahap pertama, dan pengujian kadar airnya ya, tahap kedua. Jadi jika S1 adalah kadar air yang hilang pada tahap pertama, dan S2 adalah kadar air yang hilang pada tahap kedua, jadi masing-masing dihitung seperti di atas dan dinyatakan dalam persen. Kemudian kadar air sebenarnya dari contoh hitung dalam persen tersebut menggunakan rumus atau formula sebagai berikut ya. Jadi kadar air sama dengan S1 plus S2 dikurangi S1 kali S2 dibagi 100 untuk kadar air yang mengalami dua itu ya, eh, dua tahap pengeringan. Jadi pengeringan pendahuluan dan pengeringan open yang metode yang suhu rendah tadi yang kita sering dilakukan. Nah, di sini ada juga semacam toleransi ya. Jadi toleransi ini adalah perbedaan nilai rata-rata dua pengukuran kadar air dengan dua ulangan itu. Jadi kalau dua ulangan itu harus memenuhi nilai toleransi tersebut.
ya kisarannya 0,3 sampai 2,5% ya. Itu tergantung dari berat benih, kemudian juga eh, tergantungnya itu dari benih kecil atau benih besar ya, dan juga kadar airnya, kadar air yang kita peroleh. Kalau benih kecil, kemudian kadar air yang kita perolehnya itu ya kurang dari 12%, mungkin benih sengon ya, itu kadar airnya 9% gitu rata-rata, atau mungkin 6%. Antara ulangannya itu ya kurang dari 0,3 gitu. Kalau antara ulangannya itu lebih dari 0,3, maka kita harus menambah ulangan lainnya untuk mengetahui atau untuk menetapkan kadar air yang lebih tepatnya. Dan begitu juga kalau benih besar ya. Mungkin benih besar, kemudian kadar air rata-ratanya itu sekitar 24%. Ya, harusnya itu selisih antara kedua ulangan yang kita peroleh itu, nilainya itu tidak lebih dari 0,8. Nah, kalau lebih, maka kita harus mengulang uji kadar air tersebut. Seperti gini ya. Mungkin ada ulangan satu, ulangan dua. Kita cek itu. Kita cek perbedaan antar ulangannya itu. Nanti kalau, oh ternyata perbedaannya itu lebih dari nilai toleransi tersebut, atau tidak masuk dalam nilai toleransi tersebut. Tidak, harusnya lebih rendah kan, tapi mungkin lebih tinggi dari 0,3, 0,5, atau 0,8, tergantung dari benihnya itu. Nah, itu harus dilakukan uji ulang lagi. Jadi uji ulang dua ulangan, ujian ulangan satu dan ulang dua. Dan kita cek lagi itu, apakah itu udah masuk dalam toleransi atau tidak ya. Maka kalau kalau masuk, ya udah kita laporkan sebagai hasil pengujian atau penentuan kadar air. Tapi kalau tidak masuk, kita periksa itu rata-rata dari dua hasil pengujian tersebut. Dua rata-ratanya, jadi dari uji pertama, uji kedua gitu. Apakah itu masuk toleransi enggak? Kalau tidak lagi, mungkin itu gagal gitu pengujiannya. Mungkin kita periksa dulu tuh alat-alatnya, apakah alat-alatnya itu udah dikalibrasi, atau alat-alatnya itu udah ada yang salah angka-angkanya atau yang lainnya, atau mungkin kita salah mengukurnya dan lain-lain. Mungkin itu harus kita periksa lagi. Ya, kalau kalau tidak masuk dalam toleransi gitu. Nah, ini pelaporan hasilnya. Meskipun kita menghitungnya itu dalam 3 desimal, tapi pelaporan hasilnya itu dalam angka 1 desimal ya. Jadi mungkin angkanya itu tetap 7,1 gitu, 8,2 dalam penentuan kadar airnya itu. Nah, jadi dalam pelaporannya itu tetap kita, ini mungkin kalau belangko untuk penelitian biasanya kita melakukannya dengan 4 atau 6 ulangan ya. Tapi kalau untuk operasional itu cukup dengan 1-2 ulangan aja. Jadi 1-2 ulangan itu M1, M2, M3 tadi ya. Jadi M1 itu adalah berat wadah plus tutup. Kemudian M2 itu adalah berat wadah plus tutup plus benih sebelum pengeringan. Jadi kita nilainya di sini. Kemudian setelah pengeringan di open, kita letakkan lagi nilai M3, yaitu berat wadah plus tutup plus benih setelah pengeringan. Nah, baru kita hitung kadar airnya. Mungkin sederhana menghitung kadar airnya. Jadi selisih antara M3 dikurangi M2, M2 dikurangi M3, kemudian M dibagi M2 dikurangi M1 ya, dikali 100%, udah dapat kadar airnya. Jadi yang kita eh, hitung adalah benihnya. Jadi kadar air benihnya, jadi wadahnya itu sebenarnya sudah dihilangkan dengan pengurangan tadi. Nah, ini hanya contoh aja ya. Jadi kita pun pernah melakukan beberapa pengujian kadar air gitu. Tapi hasilnya ya memang eh, banyak sekali yang di luar toleransi tersebut sehingga harus kita ulang lagi gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ada semacam apa ya, contoh benihnya yang kurang
terkompositkan dengan baik gitu. Ataupun mungkin peralatannya itu yang tidak dikalibrasi sehingga agak error-error sedikit dan lain-lainnya, sehingga kadang-kadang yang kita dapatkan itu ya ada yang tepat gitu. Kita ulangi lagi sehingga mendapatkan benar-benar yang toleransinya itu bisa masuk ke dalam aturan yang ada di standar tersebut. Bahkan kita benih suren aja itu ada yang sampai perbedaannya mungkin 7 ya, 7%. Nah, ini mungkin ada kesalahan error dari yang mengerjakannya atau apanya, atau mungkin timbangannya itu tidak diletakkan pada kondisi yang stabil gitu. Biasanya itu timbangan itu kondisinya itu tidak boleh bergerak atau tidak boleh digeser-geser, karena kalau ada pergeseran-pergeseran itu maka angka-angkanya itu biasanya tidak stabil. Dan dan kita pun pernah mendapatkan data-data dulu waktu tahun berapa ya, sekitar ya 2013, 2014 kita mengumpulkan data-data hasil pengujian dari 6 BPTH. Nah, dari satu seed lot itu yang kita kirimkan ke setiap BPTH itu, hasilnya itu beda-beda. Dan bahkan ada yang dari BPTH Ambon yang dulu, yang sekarang udah dihapus itu, ada yang kadar airnya itu 120 atau 100 berapa. Mungkin dia salah ngitung kadar air dengan metode apa, dengan rumus yang pakai kadar air kayu atau apa ya. Jadi mungkin harus dibedakan kadar air kayu dengan kadar air benih itu agak beda. Jadi sehingga mungkin dalam penghitungannya kita lihat rumus dan benar-benar kandungan air di dalam benihnya itu yang kita, apakah di apa kantor Bapak itu udah ada yang memiliki moisture meter? Mungkin di BPTH wilayah 1, belum. Ada yang di kantornya itu udah punya moisture meter itu di laboratoriumnya. Moisture meter. Ya mungkin kita bahas dulu aja sekilas ya. Jadi ada yang pengukuran kadarnya itu secara langsung ya. Ada yang alatnya itu semacam portable gitu. Mungkin dulu terkenal dengan nama Dickie John gitu, yang merek-mereknya itu. Jadi moisture meter itu alat kadar pengukuran kadar air yang tidak langsung atau tidak tidak langsung secara open gitu. Jadi dia dia langsung menggunakan semacam eh, kelistrikan untuk mendapat nilai kadar air tersebut. Namun dalam pelaksanaannya alat moisture meter itu harus dikalibrasi dengan metode open. Jadi kita tidak bisa langsung menggunakan alat moisture meter itu untuk mengukur kadar air benih gitu. Harus dikalibrasi dulu sehingga mungkin apakah penggunaan moisture meter itu tidak jauh berbeda atau perbedaannya tidak nyata dengan metode yang konvensional, yaitu metode open itu yang merupakan metode standar. Jadi kita harus cek dulu hasil kalibrasi kita, apakah kalibrasi itu memenuhi syarat atau enggaknya ya. Jadi tetap untuk menggunakan moisture meter itu sebagai alat pengukur kadar air, itu kita harus mengacu pada semacam metode open. Jadi kita siapkan untuk contoh ujinya, untuk contoh uji kalibrasinya itu, mungkin ada dua hasil acuan, yaitu kita ibaratkan X1 itu kadar air ukur yang diukur dengan metode open sebelum menggunakan moisture meter. Kemudian juga nanti setelah moisture meternya juga kita ukur lagi kadar airnya, yaitu X2, dan itu kita anggap sebagai true value, jadi nilai yang benar gitu, jadi XT ya di sini. Dan perbedaan antara X1 dan X2 itu tidak lebih besar dari 0,3. Kalau perbedaan antara X1 yaitu kadar air yang diukur dengan metode open sebelum pengukuran moisture meter itu berbeda lebih dari 0,3 dengan X2 yaitu kadar air yang diukur dengan metode open setelah moisture meter, itu mungkin
kita harus melakukan kalibrasi ulang dengan contoh yang baru gitu. Nanti ada perhitungannya juga, jadi hitungan rata-rata dari hasil kalibrasi, hasil kalibrasi ya, mungkin kita menggunakan 3 kali pengujian, Y1, Y2, Y3, nanti XY-nya itu adalah hasil dari rata-rata tersebut, kemudian ZI-nya itu perbedaan antara XY itu dengan XT tadi, nilai true value-nya itu. Dan kita dapatkan, jadi selisih antara hasil pengujian dengan moisture meter, yaitu 3 kali pengujian Y1, Y2, Y3, itu dengan true-nya itu, true value-nya itu, jadi nilai yang benarnya itu. Nah, sehingga diperoleh nilai ZI ya. Nah, nilai ZI itu tidak boleh lebih dari toleransi yang ada ya. Jadi toleransi itu untuk mengukur apakah kalibrasi kita itu adalah tepat atau sudah dilakukan dengan benar, kita bisa melihat nilai toleransi atau perbedaan antara XY dengan nilai true-nya itu, nilai XT-nya. Nah, itu dibedakan antara non-capsid dengan capsid ya. Jadi kayak capsid itu adalah benih-benih yang dikategorikan yang mungkin susah dipisahkan antara kotoran dengan benihnya, kayak mungkin benih jabon gitu. Kita tidak bisa membedakan mana kotoran, mana benihnya. Jadi itu yang dikategorikan sebagai capsid. Jadi susah dipisahkan antara benih dengan dengan kotorannya, itu capsidnya ya, istilah capsid itu. Kalau non capsid itu yang bisa dipisahkan. Jadi kalau toleransinya itu masuk dalam hitungan tadi, jadi perbedaan antara hasil pengujian moisture meter dengan 3 ulangan tadi, kemudian juga yang dibandingkan dengan true value tadi, yaitu perbedaan antara yang true-nya itu ya antara X1 dan X2 tadi. Jadi mungkin ini agak repot juga menghitungnya, mungkin harus, karena kalau praktek lab itu, kalau teori kayaknya bingung, tapi kalau praktek itu akan lebih gampang. Nanti kalau toleransi itu masuk, maka kita bisa menggunakan moisture meter itu untuk pengukuran kadar air gitu. Kalau pengukurannya itu ya mungkin relatif lebih simpel atau lebih gampang dibandingkan dengan metode open. Jadi kita cuma menyiapkan contoh kerja, kemudian contoh kerja itu disesuaikan dengan persiapannya, apakah itu mungkin kita bisa digiling, dipotong kalau itu terlalu besar, kemudian aduk contoh kerja itu dengan sendok, dan nanti dimasukkan ke dalam mesin tersebut untuk membaca berapa kadar airnya itu. Nah, perhitungan juga lebih simpel di sini, jadi antara 2 ulangan aja, jadi 1, 2, M1, M2 ya. Nah, 2 ulangan itu dibagi lagi, jadi mungkin nanti kita dapatkan nilai kadar airnya. Jadi penghitungan dengan moisture meter itu akan lebih simpel dan lebih cepat. Namun mungkin kita harus tetap mengkalibrasi moisture meter itu setidaknya setahun sekali lah untuk kalibrasinya. Dan harus dilihat juga, mungkin setiap periodik 3 bulan sekali itu apakah udah ada penyimpangan dari dari nilai metode open itu. Tapi tetap aja kalau kita menggunakan moisture meter, tetap acuannya itu adalah metode open untuk kalibrasi dan untuk mengecek apakah ini masih tepat atau enggaknya digunakan gitu. Jadi tidak semena-mena langsung menggunakan moisture meter itu untuk menguji kadar air. Kita harus mengkalibrasinya dulu. Nah, ini mungkin contoh-contohnya aja ya. Mungkin dulu banyak sekali yang mau beli, ada di beberapa BPTH, tapi BPTH-nya sekarang udah tutup juga ya. Seperti di Bandung dulu itu ada yang di Kijon gitu, yang bisa langsung kita masukkan benihnya, kemudian keluar angka gitu. Ini lebih simpel dan lebih praktis, namun tetap harus dikalibrasi dengan metode open.
Saya kira mungkin untuk kadar air eh, apa ya sudah cukup disampaikan. Jadi tapi mungkin nanti dalam prakteknya kita tidak menggunakan alat leakage zone-nya karena mungkin tidak ada alatnya ya di kita itu. Dan beberapa acuan yang kita gunakan dalam laboratorium itu adalah mungkin lebih ke SNI dibandingkan dengan Pedirjen ya. Karena kalau di laboratorium itu sistem pengujian itu kan untuk nantinya itu untuk akreditasi semacam 17025 itu, akreditasi lab itu lebih mengacu ke SNI, tidak ke eh, Pedirjen yang secara sektoral itu ya. Ada pertanyaan? Ya silakan Pak Ibtor, ada saran, usul atau tanggapan? Terima kasih Pak Dede atas waktunya. Saya cuma mau bertanya Pak, apakah saat prakteknya nanti akan mencoba semua alat pengukur kadar air ini atau hanya menggunakan oven saja? Terima kasih Pak. Ya mungkin nanti kita prakteknya lebih ke yang metode dasarnya aja ya, metode konvensional yang open itu. Karena kalau pakai yang moisture meter, saya nggak tahu karena lab-nya mungkin kemungkinan kita di IPB ya, untuk di lab silvicultur IPB untuk prakteknya. Karena yang dulu itu ada lab yang di Cihelet itu, tapi saya juga kok nggak pernah lagi masuk ke lab sana dan mungkin udah dicek sama Bu Elo katanya udah kurang apa ya kurang optimal untuk beberapa peralatan yang ada di sana. Jadi mungkin kita pakai lab yang ada di IPB untuk semacam prakteknya nanti. Nah, apakah di IPB ada yang moisture meter itu? Kalau ada mungkin kita akan coba juga seberapa jauh eh, perbedaan atau persamaan antara metode open dengan metode eh, moisture meter tadi. Apakah kita cek lagi nanti di sana apakah kalau ada alatnya itu apakah pernah dikalibrasi dengan metode open atau enggak gitu. Mungkin karena harusnya kalau kita menggunakan moisture meter ya kita harus kalibrasi dulu dengan metode open sehingga mungkin dalam penggunaannya itu nanti lebih tepat. Bisa menjawab eh, atau dipahami, Vektor? Terima kasih Pak atas infonya. Yang lainnya? Ya mungkin yang jarang sekali kita gunakan itu adalah metode pengeringan pendahuluan. Ya. Jadi untuk benih-benih yang kadar airnya tinggi, kita biasanya itu langsung aja dengan metode yang suhu rendah itu, yang 102 plus minus 3 itu. Yang apa? Yang 100 sampai 105 derajat Celcius itu, sehingga mungkin ada hal-hal tertentu yang angkanya itu nanti kurang tepat atau agak bias ya, karena mungkin dengan langsung 100 eh, 100 sampai 105 selama 18 jam atau 17 plus minus 1 jam itu banyak sekali material lainnya seperti mungkin kandungan lemak atau apa yang ikut terekspos keluar dari benih tersebut sehingga kadar airnya itu menjadi tinggi nilai kadar airnya karena tidak hanya air yang keluar dari benih itu gitu. Jadi mungkin kalau bertahap itu biasanya semakin rendah kadar air itu, air di dalam benihnya itu akan semakin susah untuk keluarnya. Jadi ada semacam eh, tahapan-tahapan yang kemungkinan tidak menyebabkan kadar lemak atau yang lainnya zat-zat yang mudah teroksidasi itu yang keluar dari benih gitu. Jadi tapi dalam prakteknya kita banyaknya itu ya langsung dengan metode yang 102 plus minus 103 plus minus 2 itu. Jadi tidak menggunakan pengeringan pendahuluan gitu. Izin Hawin dari UPT Jatim. Mungkin kurang nyambung dengan pengujian kadar air, Pak ya. Cuma ini terkait apa namanya? Kadar air kan sangat berpengaruh ke penyimpanan kelak ya, Pak. Nah, Ya. itu
kalau benih intermediate kan katanya kemarin pakai benih yang apa? Kemasannya yang agak nggak kedap. Nah, itu contohnya apa, Pak? Kira-kira kalau praktiknya saya kemarin agak bingung baru kepikiran. Terus Hmm. lalu ini idealnya masa berlaku itu dihitung kapan, Pak? Setelah mulai dari waktu panen atau setelah pengujian ya kira-kira? Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Oh iya, ya mungkin kadar air itu sangat berhubungan sekali dengan karakter benih ya. Dan karakter benih itu akan menentukan bagaimana kita menangani benih gitu. Jadi kalau kadar airnya tinggi, kita tidak boleh mengirimnya itu dalam kondisi kedap. Karena mungkin nanti adanya fermentasi atau apa sehingga terjadi panas dalam benih itu dan benih itu akan rusak gitu. Begitu juga dengan itu yang rekalsitan ya, yang biasanya kadar air tinggi. Tapi ada kadar benih-benih yang intermediate tadi. Sebenarnya intermediate itu dia masih bisa diturunkan kadar airnya itu. Mungkin tadinya bisa aja mungkin 30 atau 35, tapi dengan kita penurunan dengan suhu kamar gitu atau apalah gitu. Sehingga mungkin nanti bisa turun sampai 10 atau 9 atau 11% itu masih bisa disimpan lama dan biasanya itu masih tahan untuk di disimpan dalam wadah kedap gitu kayak suren ya. Suren itu sebenarnya itu mahoni itu yang mungkin lebih ke intermediate, tapi Ya, kalau mahoni itu pinus. kadar airnya itu udah kita turunkan gitu ya, mungkin udah ya 11 atau berapa 10 itu bisa dikemas dalam kondisi yang kedap gitu, sehingga lebih tahan lagi nanti eh, itunya. Tapi kalau rekalsitan jangan kita menggunakan wadah kedap gitu. Kemudian untuk semacam masa berlaku ya. Ya, Bapak. Nah, masa Betul. berlaku itu ya setelah pengujian, setelah keluar Oh, pengujian baru berlaku kan bukan dari panen karena data-data hasil pengujian itu yang dijadikan tolak ukur iya, Pak. bagaimana atau seberapa nilai atau kualitas benih itu. Mungkin daya berkecamah itu masa berlakunya itu dari hasil pengujian itu. Hmm. Hasil pengujiannya mungkin 80%. Patokan kita itu setelah pengujian itu 80%, sehingga mungkin kalau untuk ya kalau rekalsitan ataupun apa itu ya harusnya itu 1 tahun itu udah berlakunya ya mungkin maksimal 1 tahun kalau untuk Ya, apa sesuai intermediate seni aja ya, Pak ya. intermediate ya. Tapi kalau yang untuk ortodoks sebenarnya itu kalau cara penanganan atau penyimpanan kita itu masih bagus, mungkin dalam 1-2 tahun ke depannya itu tidak terlalu signifikan penurunannya itu ya. Mungkin untuk menjaga kualitas ya bisa aja kalau intermediate kita kategorikan 6 bulan itu harus diuji ulang atau eh, karena kalau udah lewat dari 6 bulan biasanya ada penurunan gitu ya. Tapi kalau untuk ortodok ya kita berasumsi bahwa penanganannya atau penyimpanan benih di lokasi pengusaha atau pengadap benihnya itu kurang baik ya mungkin 1 tahun aja gitu. Itu eh, tergantung dari cara cara kita menyimpannya, cara pengusaha atau yang pemilik benih itu menyimpannya juga. Bisa ditangkap atau Iya, ada Bapak. tanggapan lain? Terima kasih, terima kasih. Soalnya kita sering itu yang mahoni sama pinus, jadi tanya. Ternyata kedap juga nggak apa-apa. Soalnya kadar airnya sekitar di bawah 10 juga sih. Jadi kedap nggak apa-apa, Pak ya. Plastik maksudnya. Iya, Terima kasih. iya.